Seperti mata
ayat 7 hingga yang ke-11. Dapat semua? Firman Tuhan ini, dia mengingatkan tentang kehidupan kita. Tuhan mengingatkan masa kehidupan kita di muka bumi ini, dan juga masa hidup kita pada kedatangan Tuhan kedua kali ke dalam dunia ini. Dan kalau kita lihat di sini, bahwa kita diajak untuk bersabar dalam semua penderitaan di dalam hidup kita. Kita diajak, kita diperingati supaya kita tidak mengandalkan kekuatan kita secara manusia. Tetapi kata firman Tuhan ini, bersabarlah dalam penderitaan. Berarti kita sebagai orang percaya, kita akan mengalami berbagai-bagai cabaran. Kita mengalami berbagai-bagai cobaan dalam hidup kita. Tetapi firman Tuhan pada malam ini mengingatkan kita supaya kita bersabar. Sabar dalam segala sesuatu yang kita alami dalam kehidupan kita. Karena itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Supaya kita dapat menikmati segala kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga dia katakan dari ayat 7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Jadi dia mengingatkan kita bahwa kita akan menderita dalam muka bumi ini untuk mendewasakan rohani kita, untuk menguatkan iman kita, supaya kita tidak digoyahkan oleh zaman ini, supaya kita tidak digoyahkan iman kita oleh hal-hal yang ada dalam dunia ini. Karena dalam dunia ini semuanya tidak baik, semuanya mendatangkan kecelakaan bagi kehidupan kita. Kalau kita tidak hidup dalam Tuhan, pasti kita tidak dapat menantikan kedatangan Tuhan kedua kali ke dalam dunia ini. Itulah sebab dia katakan di sini, bersabarlah sampai Tuhan datang kedua kali ke dalam dunia ini. Jadi dalam saat yang mengalami berbagai cabaran, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Kita harus tetap percaya bahwa janji Tuhan itu akan datang kepada kita. Janji Tuhan itu akan menguatkan kita. Janji Tuhan itu membuatkan kita dapat bersabar menjalani kehidupan kita di muka bumi ini. Tapi kuncinya, jangan mudah dicemari oleh hal-hal yang ada dalam dunia ini. Tetapi pastikan hidup kita tetap layak di hadapan Tuhan. Pastikan hidup kita ini tetap memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Supaya kita dapat menantikan Tuhan datang kedua kali ke dalam dunia ini. Dan Tuhan mendapati waktu layak untuk masuk ke dalam surga. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tapi kita seringkali suka yang indah-indah. Kita suka yang mudah kita dapat dalam dunia ini. Sedangkan itu akan mencelakakan hidup kita. Sedangkan itu tidak mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Nanti akan merusakkan hidup kita. Tapi apakah kata firman Tuhan ini? Bahwa kita harus sabar menghadapi apapun cabaran di dalam kehidupan kita. Karena kita lihat seorang petani. Seorang petani tidak terus dia mendapat hasil, tetapi dia harus bekerja keras. Dia harus membersihkan tanahnya untuk dia menanam sayur-sayurannya ataupun sebuah tumbuh-tumbuhannya, supaya dia boleh menghasilkan hasil daripada usaha dia dalam kebunnya. Sehingga dia sabar menantikan hasilnya. Dia tidak pernah berhenti-henti mengusahakan kebunnya, supaya dia boleh menikmati hasil daripada usahanya. Begitu juga kita sebagai orang-orang percaya, kita harus memelihara iman kita. Kita harus memelihara hidup kita supaya tetap menghasilkan buah yang baik bagi Tuhan. Kita memiliki kehidupan yang sempurna di dalam Tuhan, dan kita tidak akan ditolak apabila kita masuk dalam kerajaan surga kelak. Jadi inilah tujuan firman Tuhan ini. Dia memberi gambaran bagi kita sebagai seorang petani yang dia sabar untuk menantikan hasilnya. Begitu juga dengan kehidupan kita pada hari ini. Kita harus sabar menghadapi apapun cabaran, masalah dalam kehidupan kita. Tetaplah mengandalkan Tuhan. Tetaplah percaya bahwa Tuhan akan ada untuk kita dalam semua keadaan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Sehingga kita seperti petani ini, dia berusaha payah menghasilkan usaha dia, kebun dia, sehingga dia menikmati apa yang dia usahakan. Begitu juga dengan kehidupan secara rohani kita. Kita mau agar kita tetap
berada dalam pimpinan, penjagaan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita pada saat ini, sebab kedatangan Tuhan sudah dekat. Jangan kita tanya bila juga kedatangan Tuhan itu datang, tetapi kita lihat bencana alam sudah terjadi, tanda-tanda bahwa Tuhan mau datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita dan untuk mengakhiri dunia ini. Tapi apa kata firman Tuhan ini? Kamu harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, dan akan kedatangan Tuhan sudah dekat. Apa kata firman Tuhan ini? Kita harus meneguhkan hati kita ini. Kita harus sentiasa menjaga hati kita ini, sebab Tuhan melihat hati kita ini. Apa yang kita pikirkan dan apa yang ada dalam hati kita ini, Tuhan tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sebab itu dia katakan firman Tuhan ini, kita harus meneguhkan iman kita, sebab kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi jangan kita berlenga-lenga untuk perbaiki kehidupan kita. Kita mau meninggalkan hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita mau bertobat supaya kita layak untuk masuk dalam kerajaan surga dalam kehidupan kita. Bertobat berarti meninggalkan semua kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab kedatangan Tuhan sudah dekat, kata firman Tuhan ini. Jadi kita sama-sama mempersiapkan hati kita ini untuk menantikan kedatangan Tuhan kedua kali ke dalam dunia ini. Sehingga dia katakan, apapun cabaran, apapun masalah kita hadapi, kata firman Tuhan ini, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Jadi ini peringatan bagi kita, supaya kita tidak bersungut-sungut, kita tidak mempersalahkan dia satu yang lain apabila kita mengalami berbagai cabaran dalam hidup kita. Tapi kata firman Tuhan, kita harus tetap dekat dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab dia katakan, sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Siapa hakim itu? Adalah Tuhan Yesus. Dia berada di dalam pintu, dan dia menunggu saatnya dia keluar untuk menghakimi setiap orang yang ada di muka bumi ini menurut perbuatan kita masing-masing. Jadi kita harus berjaga-jaga, waspada dalam semua kehidupan kita ini, supaya kita hidup berkenaan kepada Tuhan sebagai orang yang percaya. Jadi ingatlah, sehingga dia memberikan teladan bagi kita dalam ayat yang ke-10. Saudara-saudara, turuti teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Dan sesungguhnya yang menyebut mereka berbahagia, yaitu bagi mereka yang bertekun. Kami yang telah mendengar tentang kata kebenaran Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Dia Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Jadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, sekalipun kita mengalami berbagai cabaran, tapi kalau kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita tetap bertekun dan telah berdiri teguh dalam iman kita, kita pasti seperti Ayub. Kamu tahu apa kehidupan Ayub? Ayub, dia kehilangan segala sesuatu yang ayah miliki, baik kekayaan dia, anak-anak dia, bahkan tubuhnya sendiri pun dia kena penyakit kusta. Namun dia tidak pernah dia tidak pernah menyerah, tetapi dia berserah penuh kepada Tuhan. Sehingga apa hasilnya yang dia miliki? Di setiap kesabaran, ketekunannya, imannya kepada Tuhan, dia tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan mendapat janji dalam kehidupan dia. Pada akhirnya dia menerima lebih daripada apa yang dimiliki dari mula, dan dia mencapai segala sesuatu yang dia miliki dalam kehidupan dia. Jadi hari ini jangan kita mempersiapkan waktu, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, karena dia katakan di sini bahwa Tuhan akan menyediakan sesuai dengan iman kita, sesuai dengan kesabaran kita, sesuai dengan ketekunan kita, untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Jadi saat ini kita tahu bahwa Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Jadi sejahat-jahatnya kita, Tuhan tetap memberikan kita peluang untuk kembali kepada jalan yang benar, untuk memperbaiki kehidupan kita ini, supaya kita memiliki
kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita pada malam ini. Mari kita tetap bertekun. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Mari tetap berserah penuh kepada Tuhan. Pada Tuhan penuh belas kasihan. Dia sayang kita. Tuhan tidak menghukum kita, tetapi Dia mengingati kita supaya kita tetap mengandalkan Tuhan. Dan kita diperingati kita untuk meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kita layak untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan. Jadi pada malam ini firman Tuhan yang mengingatkan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, marilah kita tetap berserah penuh kepada Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya tetap menundukkan iman kita sampai Tuhan datang kedua kali ke dalam dunia ini. Jadi firman Tuhan yang mengingatkan kita pada malam ini, marilah kita datang kepada Tuhan. Kita mau serahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan sendiri akan memimpin perjalanan hidup kita ini, supaya kita tetap setia sampai Tuhan datang kedua kali ke dalam dunia ini. Jadi firman Tuhan yang sampai di sini saja, kita sama-sama berdoa. Yang saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan berkati. Kembali kepada Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu Engkau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu. Menikmati nafas yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul di rumah ini Tuhan bersama-sama dengan keluarga Bapak Sari untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu serta mendengar sabda firman-Mu. Bahkan kami dapat berdoa bersama-sama pada malam ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk keluarga di tempat ini, khusus bagi Pak Sali, bahkan Ibu Sarinam. Jadi biar Engkau Tuhan memberi mereka
kesehatan yang baik, perlindungan daripada Tuhan. Engkau memberi mereka hikmat daripada Tuhan, supaya mereka dapat mendidik, menjaga, memelihara anak-anak mereka sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap pekerjaan mereka, baik kedua ibu bapak ini, anak-anak mereka yang bekerja di Lawson, bahkan bahaya, kuasa-kuasa kegelapan, roh dunia ini Tuhan. Tapi biar mereka Tuhan dapat menikmati kebaikan-Mu, menikmati hasil pekerjaan mereka, dan biar semuanya mereka persembahkan kepadamu sebagai ucapan syukur mereka Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk Lala dan juga kiranya Tuhan Engkau berkati setiap anak-anak-Mu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Biar kasih daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai kami semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Biar kami tetap setia mengikuti Engkau dengan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memimpin kepada kami dari permulaan pertengahan akhir kebaktian kami. Sebentar lagi kami memulai dari tempat ini untuk pulang ke tempat kami masing-masing. Mohon kiranya Tuhan Engkau memimpin perjalanan kami, baik yang menaiki kendaraan maupun berjalan kaki, supaya kami selamat sampai ke tempat kami masing-masing dengan pimpinan-Mu. Dan kami dapat beristirahat malam ini, dan kami dapat bangun esok pagi, dan kami dapat melakukan rencana kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami tutup acara kebaktian kami hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.